Barang siapa berkhianat pada negaranya, berkhianat pada tanah airnya, boleh dibunuh. Jadi dia jadi anteknya Belanda, anteknya Jepang, bunuh, halal. Tapi dia nggak kafir, nggak. Dia Syekh Masyari. Orang tahu ngafirnya uang, orang kaya Rizik. Ya jauh beda lah, ya Syekh Masyari orang Rizik jauh beda dong. Jauh betul, beda betul. Gitu kan ada orang Sinembang, Habib Rizik, gurune, bohong itu. Kapan elu ngaji dengan Habib Rizik? Kiai ikut memerdekakan Indonesia ini, paham? Sampai satu-satunya kiai yang mengatakan hubbul waton minal iman hanya Syekh Masyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdul anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah hadratul ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabal madaris, ashab turukis sufiyah, hafidhakumullah. Yang saya hormati Bapak Bupati Cilacap yang diwakili oleh Bapak Sekda, Ketua DPRD Cilacap yang diwakili oleh 3 anggota DPRD, Bapak Haji Ahmad, Bapak Haji Masyhuri, ini juga, dan Ibu Nike, ya. Hafidhakumullah. Bapak Camat Gandrung apa? Mangu, dan seluruh jajarannya yang saya hormati. Kepala Dinas Instansi Kecamatan Gandrung Mangu, Al-Mukarram Ketua PCNU Cilacap. Yang datang siapa? Wakil Ketua Ustadz Mahfud Fauzi, hafidhakumullah. Ketua PCNU Kecamatan Gandrung Mangu, Kepala Desa seluruh Kecamatan Gandrung Mangu, dan yang saya banggakan Paguyuban Kadus Wijaya Kusuma peduli sama. Allah yahfadkum jami'an. Wabil khusus sahabat saya Kiai Haji Imam Tobroni, insyaallah lain kali akan menang, Pak. Sabar. Ketua PMI Kabupaten Cilacap, Muslimat Fatayat Ansor Paganusa, Sadati wa Sayyidati Anisati Ashabi wa Zumalai Abnai wa Banati Ayyul Hudur. Manusia itu makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada binatang, lebih mulia daripada jin setan, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Orang gandrung walaupun akeh kebanyakan ireng, pesek, gembrot, ya sing ayu ya anak sing ayu siji loro lah. Sing lanange ya pendek-pendek, petekel-petekel, tapi lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena manusialah yang siap menerima kepercayaan dari Allah. Yang lain tidak sanggup, manusia sanggup. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan
innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepercayaan dari saya. Langit menolak, bumi ora gelem, gunung menolak karena takut khawatir tidak mampu menjalankan amanah tersebut. Wahamal hal insan, manusia sanggup angkat tangan, ngacung, sanggup. Padahal innahu kana zaluman jahula, manusia itu makhluk yang berpotensi. Potensi orang baca bahasa gandrung, potensi. Kecenderungan. Manusia itu punya kecenderungan zaluman, sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum kurang ajar pol. Jahulan, sangat bodoh. Kalau bodoh jahil, kalau jahul bodohnya mentok pol. Pertanyaannya, amanah apakah itu? Sampai semua makhluk yang lain tidak sanggup, manusia sanggup. Amanah wonten kalih, ada berapa? Satu, amanah langsung dari Gusti Allah, amanah ilahiyah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Rasulullah pun tidak boleh ngerubah, nambahin ngurangi, betul saged, betul nangsal, betul kenging. Apa itu? Ad-din, agama. Apa? Manusia diberi kepercayaan memegang teguh agama, memperkuat, menyebarkan, mengembangkan, melestarikan, mendalami. Itu amanah pertama. Agama tidak bisa dirubah, ditambah atau dikurangi. Isinya dua. Satu, akidah. Dua, syariah. Apa? Satu, dua, akidah. Akidah apa sih akidah ini? Akad nikah, ikatan. Akad jual beli, ikatan antara penjual dan pembeli. Akad nikah, ikatan antara suami dan. Sekarang akidah apa? Ikatan antara kita dengan Gusti. Ada 6. Ada berapa? Sapal KB kan? Apal KB ya? 6 itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangin. Ada orang gandrung, waduh, rukun iman kok 6 kurang, kita tambahin siji ben pitu. Kayaknya mboten. 6 kakean tak kurangi siji dadi 5 wae. Kayaknya itulah namanya akidah. Keyakinan supaya hati kita ada ikatan dengan Gusti Allah. Itu namanya akidah namanya. Contoh nomor setunggal, iman datang Gusti Allah. Lamun kula tanglet teng panjenengan, Gusti Allah wonten, percaya mboten? Jawab ah, percaya mboten? Jare sapa? Jangan jawab jare kiai, ojo jawab jare ustad. Kalau kata kiai namanya masih jare, konon kabarnya, sriwing-sriwing, aku krungu, kan itu ya. Ada kota namanya New York, ada negara namanya Amerika, tapi belum tahu rono, belum tahu merana. Jare anak negara Amerika, kota Washington, New York, Los Angeles, jare, gimana? Dan datang Gusti Allah jare, ya durung akidah nih. Jadi meneh panjenengan takoni percaya mboten datang Gusti Allah. Jare sapa? Jare saya, kata saya. Ayo jawab, kata siapa? Iya. Baru namanya akidah namanya. Kalau bocah cilik, kalau anak kecil, jare ustad, jare guru, jare ayah, jare ibu, mboten napa-napa bocah cilik. Ya panjenengan syarat mat, di lumayan mati masyaallah. Masih jare. Paham mboten? Uyah rasane piye? Jare sapa?
Gula rasanya piye? Jare sapa? Turu bareng suami istri enak mboten? Jare sapa? Bos jarene ya kata saya, nggih mboten? Nah, iman dhateng Gusti Allah niku padha karo ngrasake asine uyah, ngrasake manise gula, ngrasake enake. Cerdas banget jawab. Sebenarnya kita ini tidak ada. Sebenarnya kita ini, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Paham mboten? Sebenarnya kita ini tidak ada, tapi kita ini oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah. Bahkan kita menggunakan kata ada. Ahmad ada di masjid, si Abdurrahman ada di pasar, karena ada yang paham. Oh, rapati paham lah. Ngeten. Ada kata ganti, dhamir, pronoun, kata ganti bahasa Arab ya. Aku, anak, engkau, anta, dia, huwa. Paham? Silakan dipakai. Ana Said, aku Said. Aku Abu Bakar, aku Toto, aku Solikin, aku Maryam, aku Zdian, aku Tuti. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Kalau sudah mati semua, tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku sapa? Yang lain udah enggak ada. Aku yang lain udah enggak ada. Tinggal satu, aku Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa? Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad ora ono, aku Abu Bakar wis mati, aku Hasan wis ora ono, aku Zainab mati, aku Maryam wis mati. Tinggal aku. Paham? Kedua, engkau anta. Kamu Abu Bakar, kamu Hasan, kamu Toto, kamu Sukardi, kamu Solikin, kamu Tuti, kamu Dian, mati kabeh bakale. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Paham boten? Apa ngajinya mungkar nakir we? Ngajinya mungkar nakir, cerita mungkar nakir ya. Balik cerita mungkar nakir terus. Padahal mungkar nakir wis dibohongi Abu Nawas. Waktu Abu Nawas arep mati, pesen ke orang anaknya, aku mati dikafani dengan kain kafan sing wis ambrol, wis soek-soek semambu lah, mambu kotor. Kenapa Pak? Dah, nurut saja, nggak usah tanya kenapa. Begitu mati anaknya, cari kain kafan yang sudah ambrol, mambu kotor, bungkus, taruh kuburan, dikubur. Mungkar nakir datang mau nanya marah buka, kaget mungkar nakir, loh ini mah sudah lama ini, orang situ balik mana? Jadi ngaji jangan mungkar nakir terus. Nah, begitu pula huwa. Dia Ahmad, dia Hasan, dia Abu Bakar, dia Sukardi, dia Tuti, dia Dian, Maryam, Zainab, mati kabeh kecuali la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Dia siapa?
Artinya la wujuda illa huwa, tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa, tidak ada dia kecuali dia. Paham? Jadi yang sebenar-benarnya aku siapa? Yang sebenar-benarnya engkau siapa? Yang sebenar-benar dia siapa? Kita ini pinjam, milih. Pinjamnya mau berapa tahun? Jawab orang jawab, Masya Allah. Aku ada ke Jakarta orang jawab. Jenengan menggunakan aku, engkau, dia, maunya berapa tahun pinjamnya? 100 wuyung isi nang dipan. Sopo urung muli kokennya orang iso ngomong aku. Siapa tahu ya. Pulang dari sini nggak bisa ngomong. Tinggal Allahumma, tinggal Allahumma. Allahumma tinggal. Paham boten? Jadi yang sebenar-benarnya aku siapa? Hakikatnya engkau siapa? Hakikatnya dia siapa? Kita ini yang wujud siapa? Kita ini diadakan. Kita ini bukan tidak ada, tapi diadakan. Sekali dulu, sekali nggih, eling-eling nggih. Jadi ngomongku ojo banter-banter. Iki mobilnya so bagus, mobilku ojo banter-banter ngomongku. Siapa tahu kok serius ora ngomongku. Paham? Iki bojone sapa ayu iki? Bojoku iku. Ojo banter-banter ngomongku. Sapa di rumahnya dikawin nang wong liya. Maksudnya ojo sombong, ojo egois, ojo anania. Sopo aku? Jangan gitu ya. Jadi ngomong aku alon-alon ojo banter-banter. Saiki iso ngomong aku, sopo mengko bengi ora iso ngomong aku wis. Paham? Nomor 2 syariah, itu namanya akidah itu. Nomor 2 syariah. Rukun Islam 5. Ono gandrung panambahi siji angsal boten atau ngurangi siji kenging boten. Salat subuh 2 rakaat, salat duhur 5.000 terus nggih. Sholat subuh 2 rakaat padahal baru saja tidur 7 jam. Sholat duhur lagi tengah-tengah kerja 4 rakaat. Bisa enggak? Kata orang gandrung, yang subuh 4, yang duhur 2. Sadar? Gak bisa dirubah, itu gak bisa. Walaupun habis tidur, enggak. Suratnya ini apa ini karo kulhu. Pirang menit itu. Sholat subuh 2 rakaat suratnya inna karo kulhu. Sholat duhur 4 rakaat padahal lagi tengah-tengah kerja. Tidak bisa dirubah. Paham?
namanya agama, akidah dan syariah. Saya yakin masyarakat Gandrung semuanya beribadah, berakidah. Saya yakin semuanya masyarakat Cilacap berakidah dan bersyariah. Iman datang Gusti Allah dan malaikat dan nabi dan wahyu, hari kiamat qada qadar, lan lakoni syariat Islam, sholat, poso, zakat, sing sugih haji umroh. Saya yakin semuanya berpegang teguh dengan itu, insya Allah. Nah, itu amanah nomor satu itu. Amanah nomor satu. Amanah nomor dua, amanah insaniyah, amanah yang bersifat manusiawi. Yang bersifat manusiawi ini harus berkembang, harus lebih maju lagi, tidak boleh berhenti. Ada dua, satu thaqafah, dua hadharah. Satu apa? Thaqafah, dua. Thaqafah itu apa? Thaqafah itu pendidikan, kesehatan, apa? Manajemen, peraturan, undang-undang, administrasi, termasuk juga akhlak. Itu namanya amanah thaqafah. Tidak boleh berhenti, bahkan harus selalu berkembang. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah berfirman, gampangane gitu terjemahannya. Kalau ingin benar harus dengan berdasarkan ilmu pengetahuan. Benar dalam apa saja. Bertani supaya sukses harus ngerti ilmu pertanian. Berternak ingin sukses harus ngerti teknik peternak. Bangun bendungan, bangun tol, bangun gedung harus ngerti teknik sipil. Paham betul? Jadi anggota DPR harus ngerti ilmu politik, paham? Jadi pengen sehat untuk ngerti ilmu kedokteran. Panjenengan sepeda motor rusak digona omahku tambah rusak bakalnya. Wong kula bukan ahli mesin. Begitu pula kalau ingin benar dalam agama harus dengan berdasarkan ilmu agama. Tidak cukup hanya pesantren kilat 2 minggu langsung ceramah kesana kemari, gak cukup itu. Cukup jalan ngajinya 2 minggu pas libur sekolah pesantren kilat. Tiba-tiba selesai kilat jenggotnya dawa, nganggone gamis, jidatnya ireng takbir. Oh ganti wonten ya, ganti wonten. Wonten lah Pak. 212 banyak dari Cilacap banyak kok 212. Saya tahu persis. Ilmu agama, pengen benar dalam agama harus dengan ilmu agama. Pengen benar dalam bertani harus dengan berdasarkan ilmu pertanian dan seterusnya dan seterusnya. Maka pendidikan itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Dalil kabeh, apal kabeh dalilnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter iku wajib. Kalau pinter itu wajib berarti bodoh dosa. Paham? Ayo, pinter itu berarti bodoh. Awas kalau masih bodoh terus, awas. Coba bayangkan saat ini kemajuan teknologi luar biasa. Sepanjang sejarah manusia sejak Nabi Adam, baru kali ini ilmu pengetahuan mencapai puncaknya yang namanya revolusi 4.0 dengan ditemukannya IT.
Maju lagi WhatsApp, maju lagi Google, YouTube, puncaknya sekarang EA. Ya Allah, luar biasa ilmu pengetahuan. Panjenengan pengen semerap apa saja, ingin tahu apa saja, buka Google, pasti ada. Kitab tafsir, kitab hadis, kitab sejarah, kitab filsafat, kitab tasawuf, ada di Google. Nggak usah pakai kitab, buka mana HP Google. Pengen ngurus siapa itu Gus Dur, lahir di mana, tahun berapa, pinternya seperti apa Gus Dur, ada di Google. Nama saya ada di Google. Ayo buka nama Said Akil, wonten. Ya Allah. Anak saya ada, anak saya. Rihab Said Akil namanya, Rihab Said Akil. Wonten di Google wis mlebu Google lah. Mulai dikenal wong mulai. Walhasil kemajuan Google luar biasa. Sayang kita orang Islam hanya bisa menggunakan tapi tidak bisa menciptakan. Nggih mboten. Dosa ta mboten niku? Dosa. Kemajuan teknologi ini dikuasai orang non muslim. Kita hanya menggunakan. Alhamdulillah sih di YouTube banyak sekali positif. Ceramahnya Gus Muafiq wonten nggih. Ceramahnya Gus Bahak kata, ceramah kula wonten mboten? Tapi bar nonton ceramah kula terus iklan obat kuat. Ayo ndelok rek. Obat kuatnya gak apa-apa. Omongannya kula wis tuwa. Butuh obat kuat, butuh. Tapi gambarnya sing haram didelok. Obat kuatnya nggak apa-apa. Gambarnya mulu suara kena delok haram. Panjenengan ningali film zina di akhirat ada saksi sampean. Sampai terus dari saksi bocah iku zina iku. Kami delok filmnya nyakseni kan. Di hari kiamat saya menjadi saksi. Berat bener iku. Kenal we ora jadi saksi. Ya sebenarnya aja nonton obat kuatnya gak apa beli tapi gambar ojo ditonton. Begitu pula WhatsApp, TikTok, Instagram bisa menimbulkan fitnah, adu domba, penyebaran berita bohong, fitnah besar, orang baik-baik jadi jelek, orang jujur jadi salah semuanya. Ada lagi juga bisa provokasi radikalisme dengan dalil Quran yang sangat hebat. Qurannya, hadisnya, kita wajib perang, Indonesia negara kafir, Pancasila tauhid. Ayo aneh sampean orang tahu ngaji, tahu mau cari ikut tok rungakeun ya piye jadi radikal mboten niku. Jadi radikal sebaliknya wonten, sebaliknya ada. Agama nggak penting, sholat apa gunanya, apalagi puasa menurunkan produktivitas. Sebenarnya sehari bisa menghasilkan katakanlah 25.000, 30.000 karena puasa paling-paling 15.000 oleh duitnya, berarti menurunkan produktivitas. Gak usah sholat wonten niku teng YouTube wonten niku, paham betul? Maka ini merupakan tantangan bagi kita semua. Manfaatnya ageng tapi madaratnya juga besar, paham? Dulu saya waktu kecil ingin nonton film bioskop, dari kampung pergi ke Cirebon 20 kilo naik mobil, uang habis, belum karcis bioskopnya, metoke duit mana, belum jajannya, ngono kuwi terus mulai nang omah sabeti orang tua, kebugi oleh ayah. Ya Allah, itu dulu itu. Sekarang filmnya digo ngalor ngidul. Niki mau cari film apa? Asal sampean pinter carinya. Asal orang kata pinter carinya. Ya pinter carinya film apa aja ada ini. Paham? Ini jenenge kayak orang kata pinter men. Ini harus ada teknologinya. Cucu saya pinter banget. Cucu saya masih kelas 1 SMP. Pinter banget cari apa aja di sini nih. Ya Allah, ini merupakan al-fitnatul kubra, the big of fitnah. Fitnatul kubra, tantangan yang sangat luar biasa. Monggo, saya nggak tahu seperti apa nanti 30 tahun yang akan datang, 50 yang akan datang, cucu kita seperti apa, wallahu a'lam. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali menurut saya
kecuali anak kita dipesantrenkan. Ya apa kan? Cari pesantren yang di situ ada SMP, SMK, SMA, sekolah ekonomi, sekolah tinggi kesehatan. Ayo cari supaya ngaji bisa, ilmu yang lain juga tidak ketinggalan. Walhasil pendidikan tidak boleh berhenti. Kalau dulu orang dokteran itu sudah hebat, sekarang dokter belum apa-apa. Kalau dulu orang orang ngajar cukup, kiai ngajar cukup Fathul Mu'in, sekarang sudah ketinggalan. Dulu caranya ngaji pakainya pen, ya ditutur dengan tinta ya, sekarang pakai laptop. Makanya ini namanya amanah insaniyah. Apa? Harus berubah, lebih maju, tidak boleh mandek. Dulu Cilacap kurang maju, sekarang harus lebih maju. Cilacap dulu kotor, sekarang harus bersih. Cilacap dulu jalannya jelek, sekarang tadi saya kesini jelek banget jalannya, Masya Allah. Cilacap dulu banyak orang buta huruf, sekarang pinter-pinter gitu. Dulu banyak orang penyakitan, apalagi penyakit menular, sekarang sehat-sehat gitu ya. Dulu rumah sakit hanya berapa biji, sekarang banyak. Dulu sekolah SMP, SMA jarang, sekarang lebih banyak. Itu namanya kita membangun thaqafah. Membangun apa? Yang keras, bangun apa? Peradaban, thaqafah. Harus berubah, lebih maju lagi, lebih maju lagi, lebih maju lagi. Gak boleh berhenti. Beda dengan akidah syariah. Akidah rukun iman 6 orang tambahin. Syariah rukun Islam biro 5, gak boleh tambahin. Tapi kalau pendidikan harus disempurnakan tiap hari, tiap saat. Kurikulum harus ditinjau ulang, gurunya harus lebih berkualitas lagi. Paham? Itu namanya membangun thaqafah. Walhasil orang gandrung khususnya wajib pinter. Siap? Orang pada jawab ya. Orang gandrung wajib pinter, siap? Karena pinter itu wajib, maka bodoh itu yang keras, bodoh itu temenan ya, aku tenan ya. Para ulama dulu luar biasa menciptakan ilmu pengetahuan. Ahli tafsir Imam Qobari, ahli fikih hukum Imam Syafi'i, ahli hadis Imam Bukhari, Muslim. Orang yang pertama kali menciptakan matematik orang Islam, namanya Jabir bin Hayyan Al-Azdi, wafat tahun 161 Hijriah. Amerika belum lahir, Eropa masih bodoh, Baghdad sudah ada orang pinter menggagas matematik aljabar. Ya Allah, sing gawe nol, dulunya nggak ada nol. 10 itu X, ngerti buatan? 10 itu X, 10, 20 X-nya 2, 100 X-nya 10, 1000 X-nya 100, X. Repot betul itu. Sing ngarang menggagas gawe nol Imam Yusuf Al-Khwarizmi. 10 10 100 100 1000 1000. Gampang betul. Sing gawe nol namanya Yusuf Al-Khwarizmi. Yang pertama kali gawe alat navigasi, mencari arah mana utara selatan, mana barat, mana timur. Asal-asalnya wong Islam di padang pasir, orang Islam di laut, mau sholat mana kiblatnya ya. Maka dengan kecerdasan yang luar biasa, Ahmad bin Majid membuat kompas pandom supaya arahnya benar. Sampai sekarang namanya alat navigasi. Pesawat dari Jakarta mau ke Surabaya di setel, pasti ke timur. Pilot hanya ngikutin ini aja petunjuk. Mau ke Medan dari Jakarta pasti ke utara, di setel dulu. Itu namanya alat navigasi. Paham? Di awang-awang betul ngerti loh. Di awang di barat di timur betul ngerti loh. Hilang kabeh wis. Atau kapal di tengah-tengah laut nggak tahu mana ini barat timur, pakai itu bisa tahu. Kapal laut mau ke Jeddah misalkan pasti ke barat, asal itu yang benar. Itu yang bikin pertama namanya Ahmad
bin Majid. Bukan orang Amerika, bukan orang Barat, bukan. Orang pertama kali menyelidiki penyakit cacar. Penyakit cacar itu seperti apa? Penyembuhannya dengan apa? Namanya Imam Dr. Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi. Dikembangkan oleh Ibnu Sina. Kitabnya Al-Qanun fit Tibb. Ya Allah, kalau cerita orang dulu pinter-pinter. Oh saya ini bu, Masya Allah. Orang Islam dulu ini pinter-pinter betul, pinter-pinter betul. Orang Islam saya ini. Orang pertama kali bikin kacamata ini, kacamata. Orang Islam. Hasan bin Haytham. Orang pertama kali menciptakan ilmu ukur supaya bikin rumah pas. Sikunya pas, gak ada yang lebih panjang, sama gitu. Siku 4 kan, 4 siku kan, pas. Itu namanya Al-Bairuni. Orang pertama kali menyelidiki angkasa luar, planet bintang-bintang, namanya Abdurrahman bin Hawqal. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman bin Nafis. Orang pertama kali menggagas alat musik organ, bukan orang Amerika, bukan orang Inggris, bukan orang Baghdad. Abu Nasr Al-Farabi membuat alat musik namanya organ. Saya punya kitabnya, saya punya bukunya Al-Musiqal Kubra, The Big of Music. Tapi saya nggak bisa baca balok-balok musik. Walhasil dulu orang Islam pinter-pinter, saya kira Arab pinter. Masih durung pinter. Ayo, Gandrung harus maju, siap? Saya bayangkan kalau Gandrung semuanya pemuda sarjana semua, Masya Allah, lanang wadon sarjana semua, berakidah, bersyariah ibadah, pinter-pinter, siap? Awas kalau tahun depan saya lagi masih panggang ini, awas. Oh, begitu pula budaya al-akhlaqul karimah harus kita kembangkan. Orang kalau masih primitif, masih orang jahiliyah, orang juga tata krama, orang juga kesopanan, anak nang wong tua nang lawan, sering bertengkar kakang karo adi, primitif jenis jahiliyah ibu. Wonten-wonten mriki, wonten-wonten. Istri meteng-teng tangannya bentak-bentak suami, jahiliyah namanya. Wonten-wonten. Betul-betul? Atau suami gebuki istrinya, wonten-wonten. Jahiliyah itu. Orang menang apa, suami gebuki istri nggak menang, nggak jagoan, nggak apa. Wani sotan kalau bojone, kan orang menang apa ya? Wani kalau bojone, wani kalau musuh si gede, mana nempili ke bojone. Begitu pula istri, mentang-mentang nyekel gayu dipentung nang kepalanya suami, ada yang itu ada? Betul kan? Kalau ada berarti masih jahiliyah. Nah itu harus kita hilangkan, harus kita bangun. Namanya husnul muasyarah. Apa? Suami sayang istri, istri hormat suami, bapak sayang anak, anak hormat ayah, mertua sayang mantu, mantu hormat mertua. Ngoten nggih? Namanya apa namanya? Namanya husnul muasyarah. Wes. Saumpama saben omah husnul muasyarah kabeh akan terwujud husnul muamalah. Apa? Interaksi yang baik, jual beli jujur, majikan kalau anak buahnya jujur, pejabat kalau rakyatnya jujur. Ini namanya husnul muamalah. Lamun sagandrung pejabatnya wong sugih wong majikannya wis husnul muamalah kabeh akan terwujud husnul musyarakah. Apa? Masyarakat yang baik, masyarakat yang ideal, solid, keluarga baik, interaksi satu sama lain baik, maka akan wujud masyarakat yang baik, husnul musyarakah. Jadi masyarakat yang baik itu dimulai dari rumah tangga yang baik dulu, keluarga yang baik dulu, husnul muasyarah. Setiap rumah keluarga baik semua, maka akan lahir husnul muamalah. Kalau tangga jujur, kalau konco jujur, kalau tahu ngapusi, jual beli jujur, namanya husnul muamalah. Kalau udah husnul muamalah, secilacap
terwujud husnul musyarakah. Paham? Orang pakai paham? Akhlakul karimah namanya. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya orang Cilacap tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Bukan ono wong badhe teng Gandrung misalkan, "Arti Mas, aku pernah Gandrung." Yang ditanya kenapa? Agamanya apa ya? Enggak. Orang Gandrung agamanya apa ya? Enggak. Aman tidak di sana ya? Baik-baik enggak orang di sana? Oh, baik-baik. Pergi Gandrung aman-aman. Yang ditanya aman tidak? Orangnya baik enggak? Gitu loh. Derajatnya wong Gandrung mul. Suwang ojo suwali jangan sebaliknya. Balik tembuti Mas, menggandrung, Gandrung piye api-api orang. Waduh hati-hati, maling kabeh Gandrung ki. Saumpama maling kabeh. Yang ditanyakan bukan agamanya apa, Eduta Muhammadiyah, enggak ditanyakan enggak. Aman tidak di sana itu. Waduh. Aku pernah sholat Jumatan nang kono, sepatu hilang. Koncoku dan wingi sepeda motor hilang. Ono mana Gandrung nilai duit mau merong minggu, rong tahun durung bayar. Ditagih ngecek gelut. Wonten. Niku namanya durung husnul muamalah namanya. Wong utang mau merong minggu, rong tahun durung bayar. Namanya belum husnul muamalah. Paham mboten? Niku contoh kecil. Contoh cilik iku. Mau contoh besar. Negara Afghanistan 100% muslim. Setunggal mawon siji wae ora ono wong non muslim. Enggak ada orang Kristen, satu aja enggak ada. Afghanistan terdiri dari 7 suku. Kalau Indonesia kan 400 lebih sukunya. Perang saudara 40 tahun. Paten-patenan, bom-boman, podo Islame, podo ahli sunnah, podo Afghanistan asli. Jalan dibom, pasar dibom, kantor dibom, rumah sakit dibom, madrasah dibom, lagi sholat Jumatan dibom, Maulid Nabi dibom, presidennya Profesor Burhanuddin Rabbani apal Quran presidennya, Nabi Burhanuddin Rabbani, keluar Mesir, keluar Al-Azhar Mesir, dipateni. Kenapa? Kafir. Kalau dia nggak mau mendirikan negara Islam, maunya negara kebangsaan, kafir, pateni. Orang bercatur nembang, pateni, tembak. Kenapa? Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, mateni orang haram. Ayo, panjenengan pengen buatan jalannya Afghanistan. Islam kabeh Bu, Islam kabeh. Orang ahli sunnah, Imam Hanafi, madhabnya Hanafi, ahli sunnah jamaah. Pengen buatan mereka. Jatuh namanya. Tapi negara Jepang agamanya nggak benar, sudah itulah. Agamanya nggak benar, namanya agama Shinto. Bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu, Shinto. Kalau di Jawa barangkali ya Darmo Gandul lah, Tapang Estu, Tasubut, Godong Loco, Sambelun. Tapi Jepang Bu, aman, tentram, nyaman, damai. Gak ono copet, gak ono jambret, gak ono calo. Dari kawan calo kan begini. Kata di Jepang gak ada itu. Di ibu kota Tokyo, kalau mereka penggangsal pun, walaupun penglima mereka dulu. Di ibu kota Tokyo tidak ada polisi ngatur jalan, supir semuanya tertib, gak ada melanggar. Ya Allah. Tidak ada puntung rokok atau plastik di jalan, semua dibuang ke sampah tempatnya, sampah masing-masing, buang sampahnya masing-masing. Itu Jepang. Jalan-jalan saya dengan istri saya berdua malam-malam merasa tenang. Padahal bukan orang Islam, padahal semua orang hormat dengan negara Jepang. Gimana? Pengen betul jalan Jepang. Duduk Islam. Pengen betul akhlaknya yang baik, bukan agamanya. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat 23 jam. Jakarta, Dubai, Aljazair, ibu kota Mali Tembakto, 6 ormas NU Muhammadiyah, Al-Irsyad, PRT, Wasliyah. Di sana 5 hari. Di ibu kota Tembakto Pak,
Boten wonten omah dikunci pintunya, tidak ada rumah dikunci jendelanya, sepeda motor ditinggal di halaman rater, kuncinya orang dicabut masih gantung. Ayo dicoba lagi, dicoba. Jangan ketawa, kalau jangan ketawa, dicoba. Ayo nanti malam rumah jangan kunci, pintunya jendela jangan kunci, sepeda motor gak usah melebong mah, nih halaman, kunci gak usah dicabut, kira-kira biar dulu. Paris sampai banyak Islam apa NU kan benar. Al-Sunnah Jamaah apa? Masya Allah. Apa yang kurang namanya? Takofah. Panjenengan akidahnya benar, rukun iman 6, syariatnya benar, lakoni sholat, puasa, zakat, haji. Tapi akhlak, budaya yang masih jauh dari yang kita inginkan. Terasa betul? Apa kita coba nanti malam? Coba. Ya Allah. Saya teruskan singkat mohon ya. Ada lagi. Yang kedua, amanah hadharah. Apa namanya? Kemajuan, kesejahteraan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya gampangane, ojo sampeyan dadi wong melarat, dadi wong dhi'afan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Ojo ngantek sampai dadi wong dhi'afan, melarat, miskin. Terus gimana? Harus kaya. Harus apa? Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Kekayaan alam Indonesia, nikel, batu bara, biji besi, tembaga, mangan, boksit, granit, timah, emas, berlian, intan, uranium, apalagi minyak, gas. Kata Allah, untuk hamba-hambaku yang soleh, wong gandrung. Paham betul? Ternyata si nyekel kekayaan dudung gandrung. Saya lihat 50 orang kaya, 50 orang Indonesia yang kaya. Nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono, sing duwe BCA, kalau duwe rokok jarum, 900 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas, 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 6 wong Islam, Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 30 Sanga Haji Rashid. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu. Tak goleti wong 50 wong gandrung gak ono. Ya Allah. Ayo dosa mboten? Orang jawab ya, sugih iku wajib, berarti melarat. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Allah telah menciptakan bumi ini subur. Ayo kita eksplorasi, kita budidayakan. Famshu fi manakibiha, kita olah bumi ini. Wa kulu mir rizqih, maka rezeki yang kamu hasilkan dari bumi ini. Allah telah memberikan kekayaan untuk kita, kitanya males, kurang semangat, golek duit. Dosa mboten niku? Orang jauh ya dosa mboten? Sayyidina Utsman, sahabat Utsman, pernah sedekah gandum bu pirang karung,
Yang jelas diangkut dengan 700 onta. Sedekah gandum diangkut 700 onta. Sayyidina Utsman, sahabat, jenengan pernah sedekah beras pirang karung? Jawab, jenengan pernah sedekah beras pirang karung? Kenapa? Karena Sayyidina Utsman sugih. Karena Sayyidina Utsman kaya. Pun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kurungan jenenge krungu dengar nama itu? Wali Kutub anak 4, ada 4. Syekh Abdul Qadir Jailani, Abil Hasyadili, Hasan Rifai, dan Said Ahmad Badawi. Wali Kutub 4, wali besar itu. Syekh Abdul Qadir Jailani orang Baghdad, orang Irak. Suatu hari lunga nang Mesir ngulon. Sekarang saja kalau naik pesawat 1 jam 20 menit. Irak Mesir itu. Entah beliau naik apa itu? Apa? Ada apa ke Mesir? Ziarah kubur. Coba Syekh Abdul Qadir Jilani lunga nang Mesir ziarah kubur. Bos orang Cilacap nembe SAG sorga ziarah kubur. Nembe apa? Nembe apa? SAG sarjana alam. Syekh Abdul Qadir Jilani itu waliullah, Sultan Aulia. Lunga nang Mesir perlune ziarah kubur Imam Syafi'i. Datang dusun Fustot namanya. Kalau sering mereka. Nah, setelah ziarah di situ ada kuburnya Abu Al Ansori, sekarang Fathul Wahab, ada Ibnu Hajar Asqalani, sekarang Fathul Bari, Syarah Bukhari, kuburannya. Selesai ziarah, Syekh Abdul Qadir Jilani melihat masyarakat dusun Fustot melarat-melarat. Orang di rumah. Syekh Abdul Qadir Jilani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk Fustot, dusunnya Imam Syafi'i, dibikin rusun sampai saiki, sampai sekarang masih wonten rusun orang tulisan yang pintu gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali sugih loman, sampean wali duduk sugih ora loman boten, telu-telunya boten kabeh, wali duduk sugih ora loman boten. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali sugih loman. Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Abdul Wahab Hasbullah Tabak Beras. Setelah berdiri NU, beliau tahun 30 sampai tahun 40 muter-muter menyebarkan NU sampai ke Palembang. Di Palembang jumpa dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang, berdiri NU di Palembang. Banten, Menes Pandeglang, jumpa Kiai Abdurrahman, berdiri NU di Banten. Bogor, Ajengan Pagentongan Abdul Hamid, berdiri NU di Bogor. Betawi, Guru Marzuki Cipinang, berdiri NU di Betawi. Cirebon, Kiai Abbas Buntet. Semarang, Kiai Ridwan, Lasem Mbak Masum. Kudus Raden Asnawi Kudus. Cepu Kiai Ihsan. Lombok sampai ke Lombok Tengah Kiai Faisal, Kiai Hasun, berdiri NU di Lombok. Itu Kiai Wahab muter-muter bu menyebarkan NU, sosialisasi NU tanpa proposal. Tanpa apa? NU sekarang proposal? Di Pak Fauzi mana? Pak Fauzi mana? Waktu kanjeng Nabi Mi'raj, ningali melihat ada orang bangun dari kuburan gede dhuwur. Boso didelok mukanya bolong. Orang dagingnya mukanya kropos. Rasulullah kaget. Man wa ya Jibril, sapa Jibril? Gede dhuwur kok mukanya bolong gak ada dagingnya. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang. Yang kita ngoten. Bukan proposal sih, yang rajin minta-minta. Yang kita ngoten. Jadi saya harap NU cabang Cilacap berdiri sendiri. Dihadiahi, diterima. Tapi kalau nggak dikasih jangan minta-minta. Paham betul? Bila perlu kita lebih kaya daripada yang lain. Bila perlu. Masya Allah. Supaya kita ada marwahnya, ada wibawanya. Mauludan proposal. Isra Mi'raj proposal. Halal bihalal. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani akhir tahun haul
Ya Allah. Ayo kita harus kaya. Jadi kaya itu wajib, melarat. Orang jawab ya, kaya itu melarat. Jadi koyopo nang gandrung iki orangnya semuanya apa? Berakidah, bersyariah, ibadah, pinter-pinter, sugih-sugih. Dudu donga aku amin, aku orang donga aku amin. Jawabnya siap. Bukan amin, bukan. Aku orang donga orang. Dudu lagi donga orang. Ayo, orang gandrung mulai besok ya, usahakan ya. Akidahnya beres, syariahnya nglakoni sholat kabeh. Nah, ngot siap. Pinter kabeh, sugih kabeh. Ya Allah. Awas nih. Oleh karena itu kewajiban membangun masyarakat amanah yang sangat berat. Makanya malaikat orang sanggup. Malaikat dulu Israfil sampai saya nganggur nyekel trompet kok druwaya di coba. Israel bisa nih nyabut nyawa kok, lihatnya nggak bisa. Bangun rumah sakit, bangun universitas, bangun pesantren, nggak bisa. Israel nggak bisa. Jadi bupati nggak bisa. Paham betul? Jadi ketua partai, ketua NU nggak bisa. Yang bisa manusia. Israel nggak bisa. Bisa yang cuma nyabut nyawa kok. Mungkar nakir tuh Israel marrobuka, wa manabiyuka, wa madinuka. Suruh bangun universitas nggak bisa. Paham betul? Kenapa? Karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Betul gak ada apa? Malaikat delok wadon aja pengen betul. Waduh orang dia hawa nafsu. Manusia bisanya maju diberi perlengkapan oleh Allah hawa nafsu. Hawa nafsu bagus. Hawa nafsu itu bagus. Kiai-kiai yang ngaji ojo ngelele hawa nafsu. Orang hawa nafsu orang jadi anak. Orang war jadi anak nafsu jadi anak betul. Ya boten, ada kemajuan enggak? Ya enggak ada. Nafsu isinya dua. Berapa? Satu ghadabiyah, apa? Dua syahwatiyah, apa? Ghadabiyah, saya harus jadi bupati. Saya harus jadi komandan, ketua, kepala, mandor, direktur, imam. Karena hawa nafsu ghadabiyah kan. Paham? Saya jadi bupati. Tapi kalau niatnya bagus, tujuannya bagus. Kalau saya bupati Cilacap, jalan halus semua, irigasi, pengairan, pertanian, sawah beres, pengangguran saya hilangkan, kemiskinan saya pikirkan, saya usahakan hilang kemiskinan. Saya betul ya, saya betul. Tujuannya ibtigha amardhatillah, mencari ridho. Maka nih dengarkan hawa nafsu tadi ganti jenenge, namanya ganti apa? Himmah. Apa? Yang keras apa? Strong will, hasrat yang kuat. Orang yang paling himmahnya besar apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau kalah, harus menang. Mereka Nabi perang menang kabeh. Perang Badar wong Islam 314 lawan wong Quraisy 1000 menang. Jadi menang. Perang Ahzab menang, perang Bani Mustalik menang, perang Taif menang, perang Hunain menang, perang Mu'tah menang. Jadi menang terus. Saya tidak mau kalah. Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang duhimamin, mempunyai hasrat yang tinggi, himmah yang besar. Saya harus menang, gak mau kalah. Bung Karno, Indonesia merdeka, kita lawan Jepang dan Belanda. Punya apa? Bung Karno duwe apa? Duwe nuklir, bom atom, duwe duit, bukan. Punya apa? Punya himmah. Punya apa? Ya Hasyim Asy'ari, NU besar gak NU?
dengan himmahnya Kiai Hasyim Asy'ari itu, dengan ulama-ulama lainnya. Oleh karena itu orang Gandrung harus punya himmah yang besar, harus kaya, harus menang, harus pinter. Siap? Ayo muni bareng yuk. Saya harus kaya. Ayo. Saya tidak mau miskin. Kaya itu wajib, miskin itu dosa. Saya harus pinter. Pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Itu semangat itu. Oh. Namanya himmah. Okay. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad selalu jujur selawase hidup. Selama hidup sepisan mawon betul nanti bohong. Kanjeng Nabi, panjenengan pripun? Panjenengan pripun? Kanjeng Muhammad selama hidupnya tidak pernah bohong sekalipun. Panjenengan itu namanya shadiqul aqwali wal kalim. Oleh karena itu mari orang Gandrung harus punya himmah yang tinggi, tujuannya membangun, meraih cita-cita agar Gandrung maju berperadaban, tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Siap ya? Tujuannya apa? Lillahi ta'ala. Oh. Nomor 2, syahwat, nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya, uang banyak, mobil banyak, rumah banyak, perusahaan banyak. Saya jadi konglomerat dengan niat yang baik, tujuan yang baik. Kalau saya kaya, orang miskin saya bantu semuanya. Musola sing miring-miring tak dandani kabeh. Kiai-kiai sing durung nate umroh tak umroh ke. Yatim piatu saya jamin semuanya. Bagus ya itu, bagus enggak? Maka namanya ganti, bukan syahwatiyah, namanya azimah. Apa namanya? Kalau tadi apa tadi? Apa tadi? Tadi yang tadi apa? Himmah. Sekarang namanya azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Kemuliaan, kebesaran harus diraih dengan azimah. Saya harus kaya. Kalau saya kaya, bukan hanya zakat, sedekah, infak, jariyah, hibah, nazar, wakaf, saya jalankan semuanya. Saya betul niat konten itu. Nah, maka mari kita besarkan nafsu kita asal diarahkan dengan yang baik. Oh, wong nek orang duwe nafsu ya kaya malaikat. Kaya malaikat. Ora iso gawe toko, mall, men saged malaikat men saged. Israil saged boten gawe mall, bisa ora? Orang duwe nafsu. Gawe universitas. Gawe bank iso ora? Men saged. Iso nyabun nyawa, bisa nyawa itu. Bukan akhir bisa cuma marah buka. Ganti ilmu enggak, ngerti ilmu teknologi, ilmu nahwu, sorof, ilmu kalam, tafsir hadis, enggak ngerti. Istilahnya maru buka, wa manabiuka, wa madinuka. Tapi yang Gandrung apa saja bisa. Gimana? Apa saja? Ya dibagi-bagi, ada yang ahli ekonomi, ada yang ahli hukum, ada ahli kesehatan, ada ahli agama. Maka terbentuklah di Gandrung ini thaqafah dan hadharah. Paham? Beriman semua, beribadah semua, pinter semua, kaya semua. Dudu dongo, amin ya, dudu dongo. Apa? Ya itu Masya Allah. Kalau ningali ulama-ulama Iran, Tunis, Maroko, 3 negara itu yang mewah itu. Ulamanya, kiainya, mobilnya Caprice, Cadillac, Chrysler, BMW. Musuh ulama kayak mobilnya Luxio, Grand Mark, Xenia. Bila perlu kiai mobilnya lebih bagus daripada mobilnya bupati. Itu loh. Wah, benar. Kiai ketua NU ini, ketua NU
Jasnya harus terdiri dari wol dormil semeter 12 juta, kacamatanya Cartier 45 juta, sepatunya Hermes 20 juta, tasnya Gucci, ojo tas ngalor itu gawa tas yang pojok tulisan Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Cilacap. Minyak wanginya Louis Vuitton 7 juta sebotol minyak wangi itu Louis Vuitton. Sampean misik, Masya Allah. Rajin sholat, keren, baunya harum. Pengen betul. Kanjeng Nabi ngelarang sahabat yang baru makan bawang. Orang sahabat berdahar makan bawang, gak usah sholat, gak usah ke masjid, di rumah aja sholatnya. Kenapa? Kanjeng Nabi menjaga keharuman masjid. Musola Cilacap, Masya Allah, peteng, baunya pesin, tikarnya sobek, lampunya 5 watt, jedingnya kosong, ciduknya bolong, imamnya teko sandalnya lili, klambia kokorong bulan durun dikumbah, kopi air campur coklat, lengawin apa? Misik. Gimana? Mulai besok kita harus kaya. Harus apa? Kula ngomongnya tadi bukan berarti mengurangi ibadah, boten, jangan salah paham. Jam 3 tangi tahajud ping 11 rakaat, istighfar ping 100, sholawat ping 1000, ayat kursi 7, laqad ja'akum rasulun anfusikum 7, Allahu samawat mataluri kamishkatin fiha misbah 7, lau anzalna hadzal qur'ana jabril khashi'an mutasaddian min khasyatillah 7, Yasin sepisan, Tabarok sepisan, Waqiah ping 3. Pas sholat subuh, sholat jamaah, terus sholat luru duit, ayo cari uang sampai duhur istirahat, sholat duhur, makan siang, bar sholat apa? Luru duit sampai asar, sholat asar, bar sholat asar apa? Luru duit sampai maghrib sholat, terus maghrib istirahat, jamiah baca yasinan, jamiah ngoten nggih, sampai isya silaturahim, ono tonggo lore diliki, ono tonggo kesan dibantu. Walhasil saya omongkan ini bukan berarti saya meremehkan ibadah, mboten. Monggo ibadah yang rajin, golek duit ya sing paham mboten. Kita jaga gandrung, siap bersatu, solid. Gandrung punya kita, yang jaga harus kita. Siapa? Ngandalkan siapa? Indonesia, negara kita. Negara siapa Indonesia ini? Negara kita. Para ulama dulu banyak yang syuhada. Kiai Zainal Mustafa Singaparna Tasikmalaya digorok lehernya oleh Jepang karena tidak mau menyerahkan hasil panen. Kiai itu di Lumajang, Kiai Hamid di Malang, Kiai Hamid Rusdi diberondong oleh Jepang. Di Lumajang, Kiai Ilyas, Kiai Hashim Asy'ari dipenjara 1 bulan. Banyak sekali kiai-kiai yang berkorban nyawa, minimal disiksa oleh Jepang. Kiai ikut memerdekakan Indonesia ini, paham? Sampai satu-satunya kiai yang mengatakan hubbul waton minal iman, Haji Hashim Asy'ari. Nasionalis artinya terjemahnya hubbul waton minal iman, nasionalisme bagian dari iman. Apa namanya apa? Bukan hanya cinta tanah air, tapi semangat nasionalis bagian dari iman. Anda nasionalis harus bertuhan, beriman. Anda bertuhan, beragama, beriman, harus nasionalis. Ya Allah, ya Hashim Asy'ari itu membela tanah air hukumnya fardu ain, wajib. Seperti sholat, setiap orang wajib bela tanah air. Man mata li ajli watonihi mata syahidan. Barang siapa mati karena membela negaranya, membela tanah airnya, mati syahid. Podo karo bela agama. Wa man khana li watoni halalun damu. Barang siapa berkhianat pada negaranya, berkhianat pada tanah airnya, boleh dibunuh. Itu Kiai Hashim Asy'ari. Tapi tidak kafir. Hashim Asy'ari enggak kafir kayak wong ora.
Dia muslim. Dan dia jadi anteknya Belanda, anteknya Jepang, bunuh. Halal. Tapi dia enggak kafir, enggak. Dia Hashim Asy'ari. Orang tahu ngafir ke wong, orang kaya Rizik. Ya jauh beda lah, ya Hashim Asy'ari orang Rizik jauh beda dong. Jauh betul, beda betul. Gitu kan ada orang Sinembang Habib Rizik gurune bohong itu. Kapan elu ngaji dengan Habib Rizik? Di Timur Tengah bu, di negara Arab tidak ada kiai yang ngomong kayak Hashim Asy'ari. Maka di sini Kiai Hashim Asy'ari, Wahid Hashim, Kiai Ali Maksum, Kiai Idam Khalid, Kiai Wahab itu semua pahlawan nasional. Apa artinya? Ya kiai berjuang agama, ya berjuang untuk negaranya. Di Timur Tengah betul-betul, percaya betul. Ulah di Timur Tengah 13 tahun loh. Ulah sekolah Timur Tengah 13 tahun. Mulai gua anak papat. Dari S1 sampai S3. Tidak ada ulama yang ngomong seperti Hashim Asy'ari. Wajib bela tanah air, gak ada. Jadi kalau di Timur Tengah, kalau di negara Arab, yang membela agama tidak pernah bicara tanah air, yang berjuang nasionalisme tidak pernah berbicara agama. Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, Anwar Sadat, Habib Ghaibah, siapa lagi? Syadl bin Jadid Al-Jazair, siapa lagi? Pemimpin Arab itu hanya bicara nasionalis, tidak pernah bicara agama. Tapi Hashim Asy'ari berjuang agama dan berjuang untuk tanah airnya. Makanya Hashim Asy'ari pahlawan nasional, kiai dan pahlawan. Begitu Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, pahlawan nasional, apal Quran, kiai Wahid Hashim itu dan pahlawan nasional. Pak Idam Khalid, ketua NU yang sebelum Gus Dur, pahlawan nasional. Kiai Hasbullah, tabak beras tadi saya ceritakan tadi, pahlawan nasional. Kiai As'ad Samsul Arifin, Situ Bondo, pahlawan nasional. Ya Allah. Kiai Zainal Arifin, dulu wakil Perdana Menteri zaman Bung Karno, pahlawan nasional. Ya kiai, ya nasionalis. Paham? Maka kita harus bersyukur hidup di Indonesia dengan aman dan tentram. Coba di kita sini, negara Pancasila, bukan negara Islam. Mau bangun musola, mau madrasah, mau bangun masjid, dipersulit apa gampang? Bahkan saya yakin nih, yang bangun masjid musola di Gandrung nggak ada IMB-nya, nggak ada. Ada IMB-nya nggak? Padahal peraturan itu dari IMB padahal, tapi rata-rata nggak ada IMB, ya nggak apa-apa. Panjenengan pengen gawe masjid, madrasah, pesantren di Saudi Arabia sampai mencret nggak akan bisa. Sampai mencret nggak akan bisa. Saya mati nggak akan bisa. Mau bangun masjid, madrasah di Irak, di Suriah sampai mati nggak akan bisa. Di Indonesia masya Allah bangun masjid tanpa izin, nggak ada IMB-nya. Tanah wakaf nggak jelas suratnya bu, orang jelas gampang jatuh mengkolah, itu ya. Jalan. Istighotah malam-malam gini ribuan orang kumpul aman tentram. Padahal kita bukan negara Islam, negara panca, tapi kita fi amnin wa aman wa tumakninah. Kita ini aman, tentram dan tumakninah. Belum tentu kalau namanya negara Islam dijamin aman tentram, belum tentu aman. Paham betul? Walhasil mari kita ikuti yang telah diberi teladan oleh Gus Dur, Kiai Wahid Hashim, Kiai Hashim Asy'ari. Mari kita dakwah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, tapi juga mempunyai semangat juang membela tanah air, menyelamatkan negeri Republik Indonesia. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Mudah-mudahan malam ini kita berdoa Allah mengijabahi kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala wasallim. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathal Mustaghithin aghithna aghthawal muslimin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana
بالأعمال الصالحة وأن تحفظنا وأولادنا من الهم والغم والمرض والسقم والبلايا والمحن والفتن. اللهم إنا نسألك بمقاعد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراق نور وجهك الأجلى وبفضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التامة التي لا يجاوزنا البر ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا حسيب يا جليل أن تسهل أمورنا, mudahkan segala urusan kami, wa taqdiya hajatina, dan kabulkan segala hajat kami, wa tuballigha maqasidana, sampaikanlah ke tujuan kami, min maqasid dunya wal akhirah. Bismillahi masyaallah ma kana min min Allah, bismillah masyaallah yasukul khayra illallah, bismillah masyaallah yasu'ana ilallah, la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk, la ya'ti bil hasanati illa anta والفسيئات لا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا تنزل منك الجد يا غني يا حميد يا مجيد يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن فضلك عن من سواك يا واسع المغفرة رب يسر ولا تعسر بالخير وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.